Lorong tanpa akhir, teror di rumah sakit. Hujan turun deras di luar, menghantam kaca mobil tua yang dikendarai oleh Rafael. Jam menunjukkan pukul 11 malam, ketika akhirnya dia menemukan gerbang berkarat bertuliskan Rumah Sakit Saint Helena ditutup sejak 1994. Ia menatap papan itu cukup lama sebelum mematikan mesin mobil. Di kursi sebelahnya, kamera digital dan senter besar terguling, mengikuti setiap getaran petir yang menyambar di kejauhan. Nafasnya membentuk kabut tipis di udara dingin. Ia menarik napas panjang. Malam ini, ia tidak datang untuk main-main. Rafael adalah seorang fotografer dokumenter yang sedang membuat proyek tentang tempat-tempat terbengkalai di Jawa Barat. Tapi dari semua lokasi yang ia riset, Saint Helena punya reputasi paling aneh. Beberapa penduduk sekitar mengatakan lampu sering terlihat menyala di dalam gedung, meski tak ada aliran listrik. Yang lain mengaku mendengar tangisan bayi dari ruang bersalin. Ia membuka pintu mobil. Hujan langsung menerpa wajahnya dengan kasar. Jalan menuju pintu utama rumah sakit dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Bangunan besar itu tampak seperti bayangan hitam dengan mata-mata kosong. Jendela-jendela pecah yang seolah mengawasinya. Begitu melangkah ke dalam, udara berubah. Aroma lembab dan logam memenuhi hidungnya. Lantai marmer kusam berderit di bawah sepatu bootnya. Setiap langkah menggema panjang di lorong kosong. Senter di tangannya menyorot dinding yang dipenuhi coretan. Tolong aku, masih ada mereka di sini. Jangan buka ruang 3B. Ruang 3B, gumamnya pelan. Mencoba menenangkan diri dengan suara sendiri. Ia mengambil beberapa foto. Kilatan lampu kamera memantul di ubin basah. Setiap kali cahaya itu muncul, ia merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di ujung lorong. Bayangan samar yang menghilang sebelum ia bisa fokus. Semakin ia melangkah ke dalam, semakin dingin udara di sekitarnya. Di persimpangan lorong, ia menemukan meja resepsionis yang masih utuh, lengkap dengan buku daftar pasien yang kertasnya menguning. Ia menyentuh halaman terakhir. Nama-nama tertulis dengan tergesa. Tinta merah pudar seperti darah yang mengering. Tanggal terakhir 4 November 1994. Sehari sebelum rumah sakit ditutup, bisiknya. Sebuah suara samar terdengar di balik tembok sebelah kiri. Seperti suara roda yang berdecit, lalu berhenti mendadak. Rafael menyorotkan senternya, tapi hanya melihat dinding retak dengan cat terkelupas. Ia tertawa gugup, menganggapnya suara tikus atau logam karatan. Namun ketika ia memutar badan, pintu di ujung lorong perlahan menutup sendiri dengan bunyi panjang yang menusuk. Ia berlari kecil, menyorot pintu itu. Papan namanya masih tergantung miring. Ruang perawat 3B. Dadanya berdebar keras. Peringatan di dinding tadi langsung terngiang di kepalanya. Ia ingin berbalik, tapi ada sesuatu di balik pintu itu. Sesuatu yang membuatnya menahan langkah. Dari celah bawah pintu, cahaya redup tampak berdenyut perlahan. Seperti nyala lampu infus yang masih hidup. Rafael menelan ludah, mengangkat kamera dan memotret. Kilatan cahaya putih menerangi seluruh lorong. Dalam sepersekian detik,
Ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakang pintu, tegak, diam, kepala sedikit miring. Kilatan padam, lorong kembali gelap. Pintu 3B kini terbuka sedikit, berderit pelan, seolah mengundangnya masuk. Rafael menatap celah itu lama, sementara hujan di luar terdengar makin deras. Ia akhirnya berbisik pelan, "Baiklah, satu foto lagi." Dan ia melangkah ke dalam. Rafael melangkah perlahan ke dalam ruang perawat 3B. Udara di sana lebih dingin daripada lorong sebelumnya, dan aroma besi berkarat bercampur dengan bau obat-obatan basi. Cahaya senter menyingkap ruangan yang kacau. Ranjang-ranjang besi terguling, tirai sobek menggantung seperti kain kafan, dan lemari obat yang pintunya berayun sendiri meski tak ada angin. Ia mencoba menenangkan napasnya. "Tidak ada apa-apa," katanya pada diri sendiri, walau suaranya bergetar. Namun kamera di tangannya terasa semakin berat, seperti enggan diajak merekam apapun lagi. Di sisi kanan ruangan, ada papan catatan jaga perawat. Nama-nama tergores dengan spidol hitam yang telah memudar. Di bawahnya, tertulis catatan terakhir dengan huruf miring tak beraturan. Pasien nomor 27 menolak dipindahkan. Katanya ia sudah sembuh, tapi tidak ada yang melihatnya makan, tidak ada denyut di nadi. Rafael menelan ludah. Ia memotret catatan itu, lalu menyorot sisi lain ruangan. Di sana ada tirai putih besar, memisahkan ranjang terakhir. Tirai itu bergoyang pelan, seperti tersentuh angin. Padahal udara di ruangan ini benar-benar diam. "Siapa di sana?" serunya pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya diiringi sisa air hujan yang menetes dari langit-langit. Saat ia hampir menyentuh tirai itu, kamera di tangannya berkedip sendiri, tanpa ia tekan tombol apapun. Cahaya kilat menyambar, membuat seluruh ruangan terang sesaat. Dalam pantulan singkat itu, ia melihat sosok perempuan berseragam perawat berdiri di balik tirai, menatapnya lurus. Wajahnya samar dan pucat seperti topeng lilin. Kilatan padam, gelap kembali. Rafael terhuyung ke belakang. Senter hampir terlepas dari tangannya. Ia memaksa dirinya menatap lagi ke arah tirai itu. Sekarang kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hanya ranjang berkarat dengan bekas tali pengikat di sisi besi. Seperti tempat pasien yang dulu dipasung. Rafael mengangkat kamera, memeriksa hasil jepretan terakhir. Tapi anehnya, layar kamera menampilkan foto yang tidak pernah ia ambil. Lorong rumah sakit, gelap dengan sosok hitam kecil di kejauhan, sedang berjalan menjauh darinya. Ia menatap layar itu lama, lalu perlahan sadar. Sudut pengambilan foto itu bukan dari tempatnya berdiri. Itu diambil dari belakang dirinya. Napasnya tercekat. Ia memutar badan. Senter menyorot liar ke segala arah. Lorong di luar ruangan tampak kosong, tapi gema langkahnya seolah punya bayangan sendiri. Selalu datang setengah detik lebih lambat. "Cukup, aku keluar sekarang," desisnya. Ia berlari menuju pintu, tapi begitu menyentuh gagangnya, pintu itu tertutup rapat, tak bisa digerakkan. Ia menarik dengan seluruh tenaga, tapi engselnya seolah menyatu dengan tembok. Lalu suara itu datang, sebuah bisikan lembut.
seperti berasal dari balik dinding, memanggil pelan. "Kau datang untuk melihatku, kan?" Rafael terdiam. Bisian itu terdengar seperti berasal dari dalam kepala, bukan dari udara di sekitar. Ia menyorot senter ke segala arah, sampai cahaya itu jatuh pada cermin kecil di sudut ruangan. Retak, berdebu, namun cukup jelas memantulkan bayangan. Dalam pantulan itu, ia melihat dirinya berdiri, tapi bayangan di cermin tidak menatap ke arahnya. Bayang itu memandang ke sisi kanan layar, perlahan mengangkat tangan dan menunjuk sesuatu di belakang Rafael. Ia menoleh. Tirai putih yang tadi diam kini bergerak sendiri, semakin cepat, seolah ada seseorang di baliknya yang tengah berusaha keluar. Dan dari balik kain tipis itu, tangan pucat dengan kuku menghitam mulai merobek keluar, diiringi suara napas berat, terengah, basah, dan manusiawi. Rafael menjerit, menabrak meja, dan berlari keluar begitu pintu akhirnya terbuka dengan sendirinya. Lorong gelap menyambutnya dengan keheningan aneh. Hanya gema langkahnya sendiri dan detak jantung yang nyaris menenggelamkan suara hujan di luar. Namun sebelum ia sadar kemana berlari, sesuatu membuatnya berhenti. Dan dinding sebelah kanan, seseorang telah menulis dengan darah yang belum lama mengering. "Kau sudah di sini, sekarang mereka merasakan kehadiranmu." Rafael berdiri terpaku di depan tulisan berdarah itu. Kata-katanya bergetar dalam pikirannya. Sekarang mereka merasakan kehadiranku. Ia menatap sekeliling, mencoba menelan kenyataan bahwa udara di sekitar terasa berubah, lebih berat, lebih padat. Seolah setiap napas yang ia ambil bukan lagi miliknya. Ia menyorotkan senter ke arah tulisan itu lagi. Tapi ketika cahaya menyentuh dinding, tinta merah itu sudah memudar, berganti menjadi noda tua kecoklatan. Ia mengedip, ragu apakah tadi benar-benar melihatnya. Di ujung lorong, papan penunjuk logam yang sudah karatan menggantung miring, bertuliskan koridor selatan, ruang bedah, dan isolasi. Rafael tak berniat ke sana, tapi semua jalan lain tampak runtuh dan tertutup reruntuhan. Tak punya pilihan, ia menuruni koridor panjang itu. Dindingnya penuh jamur dengan lampu-lampu gantung yang berayun lembut, mengeluarkan suara logam bericit yang konstan. Setiap langkah menimbulkan gema yang terasa aneh. Kadang, gema itu datang lebih dulu, seolah langkahnya diikuti oleh langkah lain yang tak terlihat. Ia mencoba bicara untuk menenangkan diri. Suaranya serak. "Aku hanya ingin mengambil foto. Aku tak ganggu siapapun di sini." Tiba-tiba, lampu di atasnya bergetar, lalu menyala satu persatu, seperti menyambut kedatangannya. Cahaya pucat menerangi lukisan dinding besar di sisi kiri lorong. Gambar para dokter dan perawat dengan wajah kosong, semua menghadap ke depan, kecuali satu sosok di tengah yang menunduk. Dari jarak jauh, lukisan itu tampak seperti potret resmi rumah sakit. Tapi semakin didekati, Rafael sadar sesuatu. Mata mereka digores habis, meninggalkan lubang hitam di atas wajah-wajah yang tersenyum. Ia menahan napas, mengambil satu foto. Namun setelah kilatan kamera menyala, lukisan itu tampak berbeda di layar hasil jepretannya. Kini semua sosok dalam gambar sedang menatap lurus ke arahnya. Tangannya gemetar. Ia hampir menjatuhkan kamera ketika tiba-tiba terdengar suara roda berputar lagi.
Lebih jelas kali ini, seperti ranjang pasien yang didorong di lantai licin. Suara itu datang dari ruang di depan, di balik pintu bertuliskan ruang bedah utama. Pintu itu setengah terbuka. Dari celahnya keluar cahaya lampu operasi berwarna kehijauan, berdenyut pelan seperti napas makhluk hidup. Rafael mendekat, terpikat antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Saat ia melongo ke dalam, udara di ruangan itu terasa jauh lebih dingin, hampir membekukan kulit. Ranjang operasi berdiri di tengah ruangan, diselimuti noda gelap. Di atasnya, selimut pasien masih terpasang, tapi tampak menonjol di bagian dada, seperti ada sesuatu di bawahnya. Di sebelah ranjang, alat-alat bedah berkarat tersusun rapi, seolah baru selesai digunakan. Rafael menyalakan kamera dan merekam video. Ini ruang bedah utama Rumah Sakit Saint Helena. Semua alat masih di tempatnya. Ada tanda-tanda seolah operasi baru saja dilakukan. Suara di balik kamera terdengar bergetar. Ia melangkah lebih dekat dan dengan tangan gemetar menarik sedikit ujung selimut itu. Darahnya seolah berhenti mengalir. Di bawah kain putih itu tidak ada tubuh manusia. Hanya manekin medis dengan bagian wajah yang diganti kulit asli. Kulit itu tampak kering, menempel buruk. Dan di bagian mata masih ada bulu mata manusia yang belum lepas sepenuhnya. Rafael mundur beberapa langkah ngeri. Lalu terdengar suara dari sisi kirinya. Lembut, tapi jelas. Kami belum selesai. Operasi terakhir belum tuntas. Ia memutar senter dengan cepat. Di pojok ruangan berdiri 3 sosok mengenakan jas dokter. Wajah mereka tertutup masker, tapi mata mereka hitam kosong seperti rongga terbakar. Mereka tidak bergerak, hanya menatap. Rafael terpaku, tak bisa menjerit, hanya mampu berbisik, Aku bukan pasien kalian." Salah satu sosok perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke dadanya sendiri, lalu ke Rafael. Gerakannya lambat, seperti boneka tua yang digerakkan dengan tali. Lalu lampu operasi di atas mereka padam, gelap total. Dalam kegelapan itu, terdengar langkah mendekat. 1, 2, 3. Lalu suara besi yang jatuh. Kilatan kamera menyala spontan, menangkap sekejap pemandangan. Ranjang operasi kini kosong. Tapi selimut putih itu basah oleh darah baru, menetes ke lantai membentuk jejak yang menuju ke arah pintu keluar. Rafael berlari. Ia menembus lorong, napasnya tersengal. Tapi setiap kali menoleh ke belakang, lorong itu tidak berakhir. Pintu yang ia masuki tadi terus muncul lagi dan lagi, seolah ia berputar di tempat yang sama. Di antara desan napasnya sendiri, ia mulai mendengar suara pelan, seperti seseorang berbisik langsung ke telinganya. "Kau tahu Rafael, pasien nomor 27 belum meninggalkan ruangan ini." Langkahnya berhenti. Dunia berputar. Ia menatap ke ujung lorong. Dan di sana, di bawah cahaya terakhir yang berkedip lemah, berdiri sosok perempuan bergaun pasien. Rambut menutupi wajah. Kepalanya sedikit miring. Ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum manusia yang bahagia. Itu adalah senyum tanpa tujuan, tanpa emosi. Seperti hasil dari otot yang bergerak sendiri tanpa kehendak jiwa. Rafael membeku.
Tubuhnya terasa beku hingga ujung jari. Sosok perempuan itu berdiri di ujung lorong. Tubuhnya ramping, bahunya miring. Dan dari jarak jauh, Rafael bisa melihat sesuatu menetes dari ujung jarinya. Cahaya senter yang goyang menyingkap detail wajahnya perlahan. Kulit pucat kering seperti kertas. Matanya kosong seperti dua lubang kecil di tengkorak. Gaun rumah sakit yang ia kenakan tampak seperti kain kasa yang menempel pada luka lama. Di dadanya tertera tulisan dengan spidol merah pudar, 27. Rafael menelan ludah mencoba berbicara, tapi suaranya keluar seperti bisikan tercekik. Kau pasien nomor 27. Sosok itu tak menjawab, hanya memiringkan kepalanya lebih jauh hingga terdengar bunyi dari tulang lehernya. Ia melangkah maju, pelan, tanpa suara. Setiap langkahnya seolah membuat lampu-lampu di atasnya padam satu persatu. Rafael mundur beberapa langkah, menyorot senter ke arah wajahnya. Tapi cahaya itu tampak tidak menyentuh tubuhnya, seolah cahaya menolak keberadaannya. Dalam ketakutan yang memuncak, Rafael menekan tombol kamera dan mengambil gambar. Kilatan putih menyala. Dan dalam sekejap, ia melihat sesuatu. Bukan hanya perempuan itu, tapi bayangan orang-orang lain berdiri di belakangnya. Puluhan perawat tanpa mata, pasien tanpa wajah, dan dokter dengan tangan penuh darah. Semua berdiri diam, menatap ke arah Rafael dengan kepala miring ke satu sisi. Kilatan padam, lorong kembali gelap. Tapi langkah-langkah mereka kini bergerak. Rafael berlari, napasnya terengah, jantungnya seperti dipukul dari dalam. Ia berlari menuruni tangga darurat yang licin, dan ketika menengok ke atas, ia melihat sekelompok sosok itu mengikuti, bergerak cepat tapi tak bersuara, seolah meluncur di udara. Tangga berakhir di pintu ganda bertanda ruang isolasi. Ia mendorongnya dengan paksa, menutup pintu di belakangnya, dan menyandarkan tubuhnya di sana, menahan napas. Ruangan itu gelap, kecuali satu lampu gantung yang berayun pelan menyorot deretan tempat tidur berjeruji. Ia menyorot sekeliling. Ada papan nama pasien di setiap ujung ranjang. Sebagian nama sudah pudar, tapi satu masih terbaca jelas. El Santoso, pasien 27. Rafael mendekat. Ranjang itu kosong, hanya tersisa sabuk pengikat kulit dan noda kering di bantal. Di meja kecil di samping ranjang ada buku catatan medis yang tebal dan lembab. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Tulisan di dalamnya berubah dari catatan medis biasa menjadi sesuatu yang lebih aneh. Kalimat-kalimat tanpa struktur, seperti jeritan yang dituangkan ke atas kertas. Dia tidak mau mati. Setiap malam jantungnya berhenti, tapi matanya tetap terbuka. Kami kunci dia di ruang isolasi, tapi semua pasien lain mendengar ia berbicara di kepala mereka. Kami harus hentikan penelitian ini sebelum dia benar-benar bangun. Rafael mundur perlahan, menatap ranjang kosong itu. Lalu terdengar suara logam bergemertak di lantai. Tali pengikat yang bergeser sendiri, seperti sedang mengikat sesuatu yang tak terlihat. Udara di ruangan tiba-tiba menghangat, berembus seperti napas seseorang yang sangat dekat. Lalu, di dinding belakang ranjang,
Cat yang mengelupas memperlihatkan sesuatu. Tulisan tersembunyi yang baru tampak di bawah cahaya senter. Rafael, giliranmu berikutnya. Ia menjatuhkan senter. Cahaya itu bergulir ke bawah ranjang, memantulkan kilatan pendek dari sesuatu yang berkilau. Sepotong kecil logam di lantai. Ia menunduk dan mengambilnya. Itu adalah plat nama pasien, sama seperti yang ada di meja. Tapi kini bertuliskan R. Santoso, pasien 28. Darahnya seperti berhenti mengalir. Ia mundur, menabrak dinding, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Tidak, aku tidak. Aku cuma fotografer, bisiknya. Tapi dari sisi lain ruangan, suara roda panjang pasien mulai bergerak pelan menuju ke arahnya. 1, 2, 3 kali hentakan roda berkarat. Rafael membeku di tempat. Dalam cahaya redup, senter yang terguling, ia melihat bayangan sosok perempuan itu kembali. Kini hanya berjarak beberapa langkah. Wajahnya menunduk, tangan menjulur ke depan, dan dari bibir keringnya keluar suara parau yang nyaris tak terdengar. Kau mau melihat apa yang mereka lakukan padaku? Rafael menjerit dan berlari ke arah pintu darurat di ujung ruangan. Tapi ketika tangannya menyentuh gagang besi itu, ruangan bergetar keras. Seperti ada sesuatu yang mencoba menariknya kembali. Cahaya senter padam. Gelap. Hanya suara napasnya sendiri. Atau mungkin napas seseorang lain yang kini berdiri tepat di belakangnya. Sebuah cahaya samar kembali menyala. Bukan dari senter Rafael, melainkan dari lampu meja tua di pojok ruangan. Bolamnya berkedip pelan, menyorot sesuatu yang tampak seperti meja kerja dokter yang penuh dengan kertas berserakan dan foto-foto pasien yang rusak dimakan jamur. Rafael menatap ke belakangnya. Tidak ada siapapun, tapi udara di belakang punggungnya terasa hangat. Seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Ia menarik napas panjang, mendekati meja itu, dan melihat nama yang terukir di plat logam kecil di tepi meja. Dr. Wardana S. Nama itu muncul di beberapa artikel lama yang sempat ia baca sebelum datang ke sini. Dokter yang memimpin penelitian rahasia di Saint Helena dan hilang sehari sebelum rumah sakit ditutup. Rafael menggeser tumpukan kertas di meja. Di bawahnya, ia menemukan buku catatan kulit yang masih utuh. Sampulnya hitam dengan noda darah di tepi. Ia membukanya perlahan dan tulisan di dalamnya terlihat rapi. Berbeda dengan catatan medis yang kacau yang ia temukan sebelumnya. 5 November 1994. Hari terakhir percobaan. Pasien nomor 27 menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kembali 2 jam setelah kematian klinis. Jantungnya berhenti, tapi ia tetap membuka mata. Kami tidak tahu apakah ia hidup atau mati suri. Halaman berikutnya dipenuhi catatan aneh, diagram otak, tulisan melingkar, dan kalimat yang terulang-ulang seperti mantra. Jangan biarkan dia mengingat namanya. Jika dia ingat siapa dirinya, dia akan menemukan jalan kembali. Jangan biarkan siapapun memanggil namanya. Rafael membacanya keras-keras tanpa sadar. Suaranya bergetar. Jika dia ingat siapa dirinya. Begitu kalimat itu keluar dari mulutnya, udara di sekitarnya berubah. Lampu meja tiba-tiba padam.
Buku di tangannya terasa berdenyut pelan, seperti benda hidup. Dari kejauhan, terdengar suara langkah-langkah mendekat, pelan tapi pasti. Ia menyorot senter ke arah suara itu. Dari balik kegelapan muncul siluet seorang pria dengan jas dokter. Wajahnya setengah tertutup bayangan, tapi matanya memantulkan cahaya senter dengan kilau basah yang aneh. Dokter Wardana, tanya Rafael nyaris berbisik. Pria itu tidak menjawab. Ia berjalan pelan ke arah meja, mengambil buku catatan dari tangan Rafael, lalu menatapnya lama. Suara yang keluar dari mulutnya dalam, bergetar, seperti suara yang datang dari dasar sumur. Kau membacanya, maka ia tahu jalan pulang. Rafael melangkah mundur. Aku tidak, aku hanya... Tidak ada yang seharusnya menyebutkan namanya. Potong dokter itu pelan. Matanya bergeser ke arah pintu isolasi di belakang Rafael. Sekarang dia tahu siapa dia dulu. Pintu itu bergetar pelan, diikuti bunyi rantai logam yang patah. Udara di sekitar mereka menguap menjadi kabut tipis, dan ruangan terasa seperti menyusut. Dinding mendekat, cahaya lenyap satu persatu. Rafael berusaha melangkah ke arah pintu keluar, tapi Dokter Wardana menahan lengannya dengan cengkraman dingin. Kau pikir bisa pergi setelah membuka kembali jalannya? Suara itu tak lagi manusiawi, berat, berlapis seperti banyak suara berbicara bersamaan. Lantai di bawah mereka retak, dan dari celah-celah itu muncul tangan-tangan pucat mencoba meraih kaki Rafael. Ia menendang, meronta, berlari sekuat tenaga menuju lorong. Di belakangnya, suara dokter itu bergema, semakin menjauh, semakin kabur. Sekarang kau bagian dari catatan ini, Rafael. Pasien berikutnya sudah tercatat. Ia menabrak pintu dan terjatuh ke lantai koridor. Lantai yang dingin kini berubah. Ubin-ubin bersih, bercahaya, seperti rumah sakit yang masih beroperasi. Semua tampak hidup kembali. Lampu menyala terang. Aroma desinfektan memenuhi ruangan. Rafael berdiri, kebingungan. Tak ada darah, tak ada reruntuhan. Ia menatap ke bawah. Pakaian yang tadi penuh debu kini bersih seperti baru. Dari ujung lorong dua perawat lewat sambil membawa ranjang pasien. Mereka bahkan menatapnya dan tersenyum sopan. Seolah ia memang bagian dari tempat ini. Maaf, ini Saint Helena tahun berapa? Tanya Rafael spontan. Salah satu perawat berhenti menatapnya lama. Senyumnya tak berubah, tapi matanya kosong. Masih tahun 1994, Tuan Santoso. Dokter Wardana sedang menunggu Anda di ruang bedah. Nama itu menghantam kepalanya seperti palu. Santoso. Sama dengan yang tertera di plat pasien tadi. Dunia di sekitarnya mulai berputar. Cahaya berubah menjadi gelap lagi. Perlahan menetes seperti tinta hitam yang menutupi segalanya. Dan di tengah kabut yang turun, suara perempuan itu kembali terdengar. Lembut, dekat, nyaris menyentuh telinganya. Akhirnya aku ingat siapa aku dan siapa kamu. Rafael tersentak, dan dunia di sekelilingnya runtuh seperti kaca yang pecah. Cahaya putih ruang bedah 1994 itu melebur, meninggalkan hanya suara detak jantung yang berulang-ulang entah dari alat monitor atau dari dalam dirinya sendiri.
Ia kini berdiri di tengah lorong rumah sakit Saint Helena. Tapi semuanya berbeda. Lorong itu membentang tak berujung, dengan dinding-dinding putih sempurna tanpa noda. Dan setiap beberapa meter berdiri pintu identik bertuliskan ruang pasien 1, ruang pasien 2, ruang pasien 3, dan seterusnya. Hingga angka-angka itu mulai memburam menjadi coretan tak terbaca. Udara di sana jernih tapi dingin, hening, terlalu hening. Setiap kali ia melangkah, langkahnya menggema panjang, tapi gema itu selalu berbalik arah. Seperti seseorang di ujung lorong yang juga sedang berjalan menuju dirinya. Ia berhenti, gema berhenti. Ia melangkah lagi, gema melangkah juga. Namun kini suara itu tidak lagi terdengar persis seperti langkah sepatu, tapi seperti telapak kaki basah yang menapak lantai. Rafael menatap sekeliling. Tidak ada jalan keluar. Tak ada tanda tangga darurat. Tak ada jendela. Ia memegang kepala, berbisik sendiri. Ini mimpi. Aku pasti masih di ruang isolasi. Aku belum bangun. Tapi di ujung lorong, lampu mulai bergetar pelan. Bayangan panjang muncul, perlahan merayap di dinding menuju ke arahnya. Lalu terdengar suara pintu yang terbuka dari salah satu sisi lorong, dan dari baliknya muncul sosok perempuan bergaun pasien putih. Wajahnya masih samar, tapi kali ini ia tidak tampak membusuk. Justru tenang, hampir seperti hidup. Ia berjalan mendekat dengan langkah ringan seolah melayang. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu. Kamera Rafael. Dengan suara lembut yang anehnya kini manusiawi, ia berkata, "Aku dulu seperti kamu, datang ke sini untuk melihat. Sekarang aku hanya menunjukkan." Rafael menatapnya tak berkedip. Menunjukkan apa? Perempuan itu menyalakan kamera. Layar kecil di belakang menyala, menampilkan foto-foto yang diambil Rafael malam itu. Ruang perawat, koridor selatan, ruang bedah. Tapi di setiap foto ada satu detail baru yang membuat perutnya mual. Di setiap foto dirinya sendiri tampak berdiri di sudut ruangan. Matanya kosong, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah sudah berada di sana jauh sebelum ia tiba. Perempuan itu tersenyum tipis. "Kau lihat, kau sudah di sini sejak lama." Rafael menggeleng, mundur beberapa langkah. "Tidak, aku baru datang malam ini. Aku bukan bagian dari..." Ia berhenti berbicara. Di dinding sebelah kanan, terpajang deretan foto pasien dengan bingkai berdebu. Ia menyorotnya dengan senter. Satu demi satu wajah-wajah asing. Sebagian kabur. Sebagian tampak seperti potret rumah sakit biasa. Sampai ia menemukan satu foto di ujung paling kanan. Namanya tertulis jelas di bawah foto itu. Rafael Santoso, pasien nomor 28. Tanggal masuk 5 November 1994. Status tidak dipulangkan. Jantungnya berdegup liar. Ia menyentuh foto itu, tapi bingkai tersebut terasa hangat, seolah baru saja digantung di sana. Di kaca bingkai, pantulan wajahnya muncul, tapi bukan dirinya. Rambutnya lebih panjang, kulitnya pucat, dan matanya kosong. Tidak. Ia memutar badan mencari jalan keluar. Tapi lorong itu kini telah berubah. Semua pintu kini bertuliskan namanya. Ruang pasien Rafael,
Ruang pasien Rafael. Ruang pasien Rafael. Ia berlari ke ujung lorong, namun setiap langkah justru membuat dunia berputar. Ujung lorong yang seharusnya jauh, kini selalu muncul tepat di depannya, lagi dan lagi. Setiap kali ia melewati satu pintu, ia mendengar bisikan lembut di baliknya. Giliranmu, Rafael. Kau tidak sembuh. Jangan buka pintu terakhir. Ia berhenti di depan satu pintu yang sedikit terbuka. Dari celahnya, keluar cahaya putih terang yang berdenyut lembut, seperti jantung yang berdetak. Pintu itu bertuliskan Ruang Pasien 27. Rafael menatapnya lama. Napasnya tercekat. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang pintu itu. Dingin, tapi terasa akrab. Seolah sudah sering ia buka. Dari balik pintu, terdengar suara perempuan itu lagi. Pelan, hampir lembut. Kau sudah sampai. Waktunya pulang. Pintu terbuka perlahan. Cahaya putih menelan seluruh lorong. Segalanya lenyap dalam sekejap.